indikasi juga. Ketika Thomas, perhatikan Thomas, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Pada saat Yesus ketika dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dia adalah salah satu murid yang keterbelakangan menyaksikan dan mengalami tentang pengalaman rohani Yesus telah bangkit. Ketika teman-teman coba meyakinkan kepada Pak Thomas bahwa Yesus telah bangkit, apa yang dia katakan? Sebelum aku melihat, aku belum percaya. Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mengatakan kepada kita bahwa berbahaya apa yang didapati oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ketika dia melihat bahwa orang-orang yang dia dapati, yang dilahirkan oleh karena firman, yang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ada pemahaman-pemahaman ini yang masuk, yang coba mengkaburkan keyakinan, yang coba meruntuhkan iman, yang membuat banyak orang mulai tidak percaya. Ini satu tanda yang berbahaya. Saya ingin mengatakan kepada jemaat Kristen, jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, bahwa untuk melihat kebenaran ini, jangan sampai kekristenan kita seperti kekristenan dari orang-orang yang punya pemahaman yang seperti ini. Yang paling berbahaya, menempatkan kepintaran, mencerna tentang keselamatan dengan ini. Yang lebih berbahaya lagi, seperti orang Yahudi. Itu lebih berbahaya lagi. Kalau belum ada mujizat, kita belum mau percaya. Haleluya. Kekristenan yang seperti ini, itu menjadi kasus yang terbesar runtuhnya iman kekristenan. Yang menyaksikan berita ini, saya ingin mengatakan, jadi kasus yang terbesar runtuhnya iman. Oleh karena apa? Otak ini, kepintaran, dan melihat kalau nggak ada mujizat, tidak akan percaya. Itu paling berbahaya dalam kekristenan. Haleluya. Haleluya. Orang-orang berbondong, Alkitab mengatakan, karena mereka melihat mujizat, mereka ingin mencari Tuhan. Bayangkan kalau setiap pelayanan, ternyata tanda-tanda yang supranatural itu Tuhan tidak izinkan. Tanda-tanda keajaiban Tuhan gak bisa luaskan. Ketika orang datang untuk melihat dan menyaksikan ini, ingin mendapatkan itu, belum menerima itu, tidak sedikit orang akan kecewa. Haleluya. 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 Di mana kita akan menemukan kebenaran ini? Saudara, hal ini penting bagi kita untuk memahami, sebab ini adalah satu dasar dari suatu perjalanan kekristenan. Dasar ini, saudara, kalau namanya dasar, saudara, ada hal-hal yang lain yang akan dibangun di atasnya. Artinya, perjalanan kita ini bukan flat. Perjalanan kita akan ada step by step, ada langkah-langkah tangga yang akan kita naik ke depan. Untuk kita bisa melihat ada keajaiban Tuhan, ada pemakaian Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada sesuatu yang besar dalam hidup ini. Ketika Tuhan mengerjakan hal yang benar, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, ketika Yesus mati bagi kita, dan ketika kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat dalam kehidupan ini. Haleluya. Coba kita renungkan sebelum saya lanjut, saudara. Wah, benar nih, kasus-kasus terbesar terjadi pada dua hal ini. Semua coba dicerna dengan otak. Sementara Tuhan bilang, ya, bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan ini dan sebagainya itu bisa dapat dipermalukan, gitu ya. Saya ingin baca kembali ayat 25, saudara, dan seterusnya. Tetapi untuk mereka yang dipandang baik, yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Katakan amin. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil
Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Katakan amin. Haleluya. Dipilih Allah. Paulus katakan, ingat ngana dulu seperti apa. Gitu ya. Haleluya. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang menggagahkan diri di hadapan Allah. Saya melihat satu kebenaran yang progres, saudara ya. Yang maju, saudara. Yang saya katakan bahwa kekristenan nggak boleh flat, nggak boleh datar. Tapi ada satu peningkatan, naiknya dia adalah mengiring Tuhan. Maka saya katakan progres di sini, memanggil mereka yang tidak berdaya, mereka yang dianggap hina, yang bodoh. Wow. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, meniadakan apa yang dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saya melihat satu hal yang panggilan Tuhan yang progres dalam keimanan kita kepadanya. Saya ketika Tuhan katakan, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-23 kalau tidak salah dikatakan begini. Ya. Maaf, ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ayat 26. Ingat. Dia coba mengatakan bahwa siapa orang, siapa kalian sebenarnya. Haleluya. Siapa kita ini? Tuhan dengan firman-Nya lewat Paulus dalam ungkapan ini, dia membawa untuk coba melihat dari saat dimana kita dipanggil. Nah, kalau mau bahas ini sedikit lama, saudara-saudara ya, panjang. Ya, ini panjang. Tapi saya coba akan lebih apa ya, lebih coba mensingkatkan. Coba kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-7. Ya, Markus pasal yang ke-7. Yesus berangkat dari situ, ayat 24, dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, perhatikan. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro, Venesia. Jadi dia bukan orang Yahudi. Sekali lagi dia bukan orang Yahudi. Tapi dia adalah orang percaya. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang dibawa meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kenapa saya membawa kepada bagian ini? Paulus mengatakan kepada mereka yang percaya, ingat, dulu ngoni siapa? Orang ini siapa?
anugerah keselamatan benar-benar kita bisa melihat di dalam Markus ini, benar-benar Tuhan menunjukkan yang pertama kepada orang Yahudi. Dalam Matius pasal yang ke-7, ketika Yesus sementara melayani, seorang Yunani datang. Dia minta bagian pelayanan, keselamatan dan penyembuhan yang adalah kasih karunia Allah. Dia mintakan supaya setidaknya orang Yunani pun dapat. Setidaknya hanya bukan kepada orang Yahudi saja, dengan kata lain seperti itu. Tapi apa yang Yesus katakan? Biarlah anak-anak kenyang dulu. Apa maksudnya, saudara? Biarlah anak-anak kenyang dulu. Tuhan memandang bahwa benar dia datang ke dunia ini hanya kepada orang-orang Yahudi ini. Sehingga pelayanan yang harus dia berikan, yang diutamakan adalah mereka. Tetapi perhatikan, perempuan ini dia berkata, terus saya mau katakan, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada, bayangkan saudara, orang Yunani. Ini bukan orang Yahudi. Ini bicara orang Yunani, ini termasuk saya dan saudara. Di luar daripada perhitungan dari orang Yahudi. Orang Yunani. Dianggap apa saudara? Tuhan menganggap, dikategorikan dalam perumpamaan. Dia katakan, ini roti untuk anak-anak, bukan for ini anjing-anjing. Kasar enggak saudara? Kasar. Berarti Tuhan anggap dan orang ini seperti enggak diperhitungkan. Tapi perhatikan saudara. Dia katakan ayat 29. Ketika perempuan ini mengatakan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan dari rema-rema yang dijatuhkan. Dari mana perempuan ini percaya kepada Yesus? Tidak ada satu pelayanan khusus kepada orang Yunani. Pemberitaan firman, pelayanan Yesus yang dikerjakan oleh Yesus kemanapun dia pergi dan berada. Dia masuk daerah satu ke daerah yang lain. Dia menyeberang danau, dia memberitakan Injil. Dia melakukan mujizat-mujizat yang besar. Saya mengatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang Yahudi, bagi orang Yunani, mereka hanya mendengar tentang peristiwa dan pelayanan Yesus. Itu namanya rema. Amin saudara. Dorang cuma dengar, Yesus bikin begini, Yesus bikin begini. Tujuan dikatakan di sini bahwa dia datang adalah orang-orang untuk Yahudi dikategorikan sebagai anak-anak. Tetapi perempuan ini dia bilang, iya. Tetapi anjing juga makan dari rema-rema yang jatuh. Saya mau katakan kepada saudara, sampai saat ini orang Yahudi hanya sedikit persen yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedikit sekali. Tetapi oleh karena pelayanan Yesus, ketika mereka menolak Yesus, maka saya dan saudara orang Yunani di luar orang Yahudi, kita menerima kasih karunia keselamatan. Kita hanya mendapat rema, tapi kita percaya kepada Dia. Haleluya. Kita cuma mendapat rema seperti perempuan ini. Orang cuma dapat kasih yang jatuh-jatuh di sana sini. Itu yang membuat kita bisa makan dan percaya. Dan Tuhan ingin mengingatkan kepada mereka, ingat dulu kalian seperti itu. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Haleluya. Haleluya. Nah oleh sebab itu saudara, ketika Paulus melihat ada sesuatu yang coba mengkaburkan iman, ini berbahaya. Jangan sampai ada orang Kristen yang nanti ada mujizat baru percaya. Tuhan katakan berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya yakin pembelaan Tuhan akan lebih dahsyat, lebih ajaib. Contohnya siapa saudara? Dalam Daniel pasal yang ketiga, Sadrak,
Mesak, Abednego. Coba saya ajak saudara bisa ke sana untuk melihat dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18. Atau saya ajak saudara melihat dari ayatnya yang ke 10. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah pada patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintahkan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis-jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian menyala-nyala. Dan bawah manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Katakan amin. Wow, luar biasa. Ini baru namanya Kristen yang luar biasa. Ini baru namanya anak Tuhan yang teruji. Haleluya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Ada kekristenan yang lain seperti terjadi kepada Esau. Karena sepiring kacang merah dia menjual hak kesulungan. Karena sesuatu, karena diiming-iming, karena soal perut, karena soal jabatan, karena soal eksisnya, karena soal nama besarnya. Tapi berbanding beda sekali dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Seandainya kita nggak dapat itu, kita nggak menerima mujizat itu, kita nggak dapat sepiring kacang merah itu, sekali-kali aku tidak akan menyembah Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan menjual Tuhanku. Sekali-kali aku tidak akan menggadaikan Kristus. Sekali-kali pun aku tidak akan menjual dan mempermalukan Yesus dalam keyakinanku kepadanya. Haleluya. 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 Sekalipun bagi dunia suatu kebodohan, percaya kepada Yesus, bagiku keuntungan yang besar menjadi Kristen. Haleluya. Pikirkan kebenaran ini. Jangan cuma karena ada tempat parkir kau pulang ke gereja. Belum dapat mujizat, kecewa Tuhan. Belum ada pembuktian, belum tunjukkan. Aduh. Kadang-kadang dalam pemahaman ini kita coba lebih berhikmat dari Tuhan. Kadang-kadang kita coba lebih pintar dari Tuhan. Iya kan? Iya kan? Kadang-kadang kita coba mengatur Tuhan. Oh Tuhan kok kalau Tuhan ada backing begini, kita nyana begini.
tanpa kita sadari saudara-saudara, kadang-kadang kita coba menempatkan orang yang lebih pintar, yang lebih tahu dari Tuhan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, mungkin kita tidak berpikir seperti itu, tapi tindakan-tindakan dan cara-cara kita sepertinya lebih paham apa yang sementara Tuhan lakukan dalam kehidupan kita daripada kita sendiri. Di mana kok itu ayat itu bilang? Rancanganku, coba. Di mana itu? Ada satu kalimat perkataan yang saya ingin tekankan sini. Coba lihat. Ada satu lagi, aku tahu. Tuhan katakan, aku tahu rancangan. Yeremia 55. Oh, Yeremia 55 ayat 9 seperti tingginya langit. Ya. Yeremia 20. Coba tolong baca itu. Coba taruh di depan. Yeremia 29. Saya ingin menekankan sesuatu ayat itu ya. 29 ayat berapa? Ayat 11. Sudah bisa lihat ke depan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Pernah gak kita bisa menyelami kalimat kata-kata ini? Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai Yohanes Andries Mamahani. Pernah gak kita menyelami kalimat ini? Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera bukan apa? Kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada saya dan saudara hari depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Haleluya. Jangan karena kacang merah. Jangan karena jabatan. Jangan karena eksisnya untuk kita diakui siapa kita dari antara teman-teman kita. Tapi Tuhan katakan, aku lebih tahu tentang apa yang kau pikirkan. Mungkin seperti itu. Aku lebih tahu apa yang sementara engkau khawatirkan. Aku lebih tahu apa yang sementara engkau takutkan. Aku lebih tahu. Sebab dikatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saya dan saudara. Katakan amin. Tuhan lebih tahu. Tapi kadang-kadang kita coba menempatkan diri seperti lebih pintar dari Tuhan. Kalau Tuhan nak bikin begini. Coba kalau Tuhan bikin, kita nak begini. Betul? Dan banyak orang terjebak dengan hal ini. Saya ingin menceritakan sedikit, mengulang apa yang saya alami. Saya pernah dikecewakan luar biasa. Saya pernah ceritakan di sini, tapi saya ingin kembali untuk mengingatkan dan menyegarkan. Dan ini saya pegang sampai saat ini. Ada beberapa pengalaman yang menghiasi perjalanan saya. Beberapa tahun yang lalu, ketika ada pada komisi pusat pertama kali. Kami di komisi pusat sudah ada pada kedua, saudara-saudara. Pada periode kedua. Periode pertama, saudara-saudara. Saya diundang, karena kami dari daerah diundang untuk rapat. Rapat di Jakarta. Waktu itu Jakarta sementara banjir. Tapi karena ada beberapa poin pembahasan penting untuk pelayanan kepemudaan di seluruh Indonesia, maka kami diundang untuk rapat. Saya, saudara, tidak sama dengan teman-teman yang lain. Pelayanannya besar, saudara. Sejak bilang mau berangkat, tiket ada, saudara-saudara. Tapi bagi saya, mesti komunikasi dengan istri, pikirkan di mana untuk mengambil
mengambil host perjalanan yang dimana kami tidak diberikan dana untuk soal perjalanan dinas. Kecuali dalam pelayanan khusus dari utusan ke sana dan kemari. Kalau soal rapat enggak. Sampai di sana saudara-saudara, akhirnya saya berangkat. Berangkat sampai di sana. Ini ada dalam satu skup pelayanan. Saya pergi. Sampai di sana kami ditampung dalam satu apartemen. Dan apartemen itu ada beberapa kamar. Dan kami tidak ambil ruang khusus, tapi cukup untuk kami yang diundang bisa mengadakan rapat di ruangan tamu itu. Kami rapat saudara-saudara. Saudara, sementara pembahasan rapat, teman-teman saya bingung. Seperti nggak fokus di pembahasan kami. Astaga, kita bilang begini, apa mau tidak bicarain ini? Rupanya saudara-saudara, sore itu, jadi saya tibanya pagi, sore itu saudara, tapi teman-teman sebagian besar, dorang mengejar pesawat harus ke airport sore itu. Kenapa? Karena mereka akan ke Papua. Di Papua itu, jadi ada teman saya, saudara-saudara anggota Komisi Pusat, dia juga sebagai seorang anggota Dewan Provinsi. Jadi orang tuanya gereja di sana mau ditabiskan. Maka kami diminta, komisi kami undang pergi. Dan diberikan tiket gratis begitu ya. Tetapi saudara-saudara termasuk saya tidak masuk dalam hitungan untuk pergi saudara. Belum bisa bayangkan, saya sudah pergi, ada dana yang diambil dari pos-pos tertentu dalam keluarga kami dengan berbagai tanggung jawab dan kewajiban harus dialokasikan untuk perjalanan saya harus ke Jakarta begitu ya. Sampai di sana saudara-saudara, sementara rapat ini teman-teman lagi sibuk untuk persiapan ke Papua. Kita bilang begini, orang ini ada di sini for rapat. Diundang Komisi Pusat Pemuda rapat di Jakarta. Dari Medan, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Jakarta, Sumatera Barat. Semua datang ada di sini. Termasuk saya dari Sulawesi. Sementara rapat mau enggak fokus dengan apa orang tujuan di sini. Jadi enggak fokus. Rupanya sudah diberikan. Yang saya terus nanti cuma 2 orang mau saya terus. Yang tak tinggal itu cuma sekitar 5 orang dengan saya. Sebagian besar mau ke sana. Kita bilang terlalu kalian. Kalau Moni datang di Jakarta begitu mudah. Moni bilang mau berangkat, tiket tersedia. Bagi saya. Kita harus komunikasikan dengan istri, melihat kemampuan untuk bisa berangkat. Sampai di sini, ternyata yang saya harapkan pertemuan rapat untuk membahas kepentingan pemuda seluruh Indonesia. Kalian mau ke sana, mau tinggalkan kami cuma 5 orang. Kecewa sekali. Bagi kalian itu hanya biasa, tapi bagi kita ini luar biasa kita ada di Jakarta. Pembahasan kami penting. Kecewa. Setelah mereka pergi, ya mereka seperti malu-malu jadi pergi, tapi tinggal kecewa. Pembahasan tidak seperti yang kami harapkan, tidak fokus dan tidak selesai. Pergi. Saudara, saya kecewa, saya terbayang semua yang ketika saya berangkat waktu itu. Aduh Tuhan, kalau boleh semua pulang. Banjir. Jadi banjir nggak bisa kemana-mana, untuk menghibur diri kemana-mana nggak bisa. Ini teman-teman sudah pergi, kita belum ada tiket pulang, saudara sebagainya. Saudara tahu kekecewaan itu ternyata ditilik oleh Tuhan. Ya saya mau katakan bahwa kalau engkau di dalam jalurnya Tuhan, ya jalurnya Tuhan dan itu engkau kembalikan dan engkau tidak menggubris tentang kecewaan terlalu berat. Saya mau katakan Tuhan pasti ganti dengan penghiburan yang luar biasa. Hari itu juga saudara, ketika teman-teman sudah pergi, rapat nggak selesai, katanya akan dilanjutkan besok, kita sudah fokus tinggal 5 orang. Kita turun ke bawah, kebetulan ada teman yang datang, ya, dia bawa orang tuanya, yaitu bawa pendeta Dolfi Rantung, suami istri, bertemu di bawah. Sementara saya cari-cari di mana mereka, saya dapat telepon dari Papua. Saya sudah pernah ceritakan akan hal ini. Dan saya dapat telepon dari Papua. Jadi teman-teman ke Papua, saudara lihat itu Tuhan itu luar biasa. Teman-teman ke Papua karena kesenangan, saya nggak pergi, tapi saya dapat berita dari Papua untuk menghibur saya ada di Jakarta. Dari Papua juga. Saya bilang, hari itu saya turun ke bawah, karena di bawah ada mall, saudara-saudara, saya turun ke bawah. Tiba-tiba dapat telepon. Pak Gembala, apa kabar? Baik. Ada berita apa ini?
Karena nggak biasanya sudah dia telepon, Pak Gembala. Ini sekali lagi saya sudah pernah ceritakan. Dia katakan begini, Pak Gembala, tolong bantu kami mau ke Israel. Oh iya, saya kasih jalur. Ada tante Fon mau berangkat dong. Ya, mungkin bulan depan mereka akan berangkat. Nanti kami masukkan nama untuk pergi ke Israel. Boleh. Nggak sampai situ saudara. Ternyata cuma koma. Ada DP kelanjutan. Apa yang dia katakan? Pak Gembala, kami mau pergi. Tapi kalau Pak Gembala dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak pergi, orang tidak mau pergi. Oh, apa maksudnya? Saudara, mereka menginginkan kami pergi. Kami nggak ada persiapan. Sedangkan ke Jakarta aja mesti ambil host di mana untuk bisa ada tiket ke Jakarta, apalagi mau ke Israel. Tapi itu yang semata saya dihiburkan. Kalau bicara soal kekecewaan, aduh. Siapa yang pernah dikecewakan? Coba angkat tangan. Saya belum move on sampai saat ini tentang janji-janji Tuhan, tentang apa yang dipikirkan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya belum move on di sini. Saya hari itu saudara, hari itu Tuhan tunjukkan. Ketika dia katakan begini, kami tidak akan pergi kalau Bapak dengan Ibu Gembala nggak pergi. Oh, kita bilang maaf, kami memang tidak ada persiapan karena kami tidak punya rencana. Memang keinginan ada, tapi apa yang dia katakan? Pak Gembala, daftarkan saya dengan istri, saudara Arnold dengan Eseri, dan Bapak Gembala juga daftar. Semua telah disiapkan. Katakan amin. Semua telah disiapkan. Saya tadi sekitar 1 jam yang lalu saya sementara kecewa dan marah. Nggak, kalian begini. Tapi Tuhan sementara tilik. Ketika dikembalikan kepada Tuhan dan semua, saya mau katakan semua pengorbanan yang kita lakukan yang berdasarkan ketulusan, keseriusan. Saya percaya semua diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Tidak ada pengorbanan yang menjadi sia-sia. Kita tidak akan bisa menempatkan bahwa kita lebih mengerti daripada Tuhan ketika kita terbentur kepada hal-hal yang tidak kita harapkan dan inginkan. Kita tidak akan pernah dapat menyalahkan situasi lagi. Kalau Tuhan yang bikin begini, kita tidak seperti begini. Tidak bisa seperti itu. Ini Tuhan kita. Rancangan-rancangan apa tentang kamu itu telah dipikirkan Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Haleluya. Jadi kalau kita menaruh keyakinan kita kepada Tuhan, kepada salib Yesus, kepada keselamatan dan pengorbanannya, kepada Dia yang ada segala-galanya, orang lain boleh katakan kebodohan, tapi bagi kita keuntungan yang besar. Amin. Itu keuntungan yang besar. Haleluya. Pemahaman yang lain coba didatangkan oleh kuasa iblis, roh jahat, untuk coba melemahkan keyakinan kita dengan faktor-faktor kelemahan yang dia berikan. Datang dari keluarga, datang dari anak-anak, datang dari pekerjaan, dari hal-hal yang lain. Tapi kalau kita berdiri seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun aku tidak bisa melihat hal-hal yang ajaib, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan kepercayaan ini. Kita tidak akan pernah menjadi kecewa. Ini kekristenan itu. Ini. Sehingga saya mau katakan kita nggak flat. Kita perlu ada pengalaman-pengalaman yang hebat. Dalam pengiringan Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Demi untuk kita bisa naik pada level berikutnya. Katakan amin. Ibarat orang kalau bertanam, kalau orang nelayan, orang mencari ikan. Kalau cuma di pinggir saudara, orang cuma dapat ikan kacili. Tapi kalau orang jauh ke dalam lebih jauh, maka kita akan melihat ada banyak ikan-ikan yang besar di situ. Yang dapat kita tangkap, yang dapat kita hasilkan. Jadi harus berani. Haleluya saudara. Kita harus berani dengan iman kita. Kita harus yakin dengan keyakinan kita. Haleluya.
Ini keuntungan yang besar. Orang lain boleh katakan kebodohan. Tapi bagi mereka yang percaya itu adalah keuntungan yang besar. Haleluya. 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 Aduh, tadi malam kita pikir begini, Tuhan. So sampai jam begini ini ujang dengan angin luar biasa. Jangan sampai ini gereja kosong, kasihan Tuhan. Sebab jemaat yang ada di Bethlehem Minang atas, saudara-saudara, kau nyana payungnya mau datang gereja. Sampai kita pernah berpikir, coba tolong baking jo, ada ujang, ada payung yang orang mau sediakan for jemaat-jemaat Tuhan. Supaya kalau musim ujang, orang tetap datang ke gereja. Aduh, Pak Gem, kalau cuma payung ada angin, nanti orang sediakan jas ujang. Kong tulis di belakang jemaat GPD Bethlehem Winaun atas. Biar ujang pakai jas ujang datang gereja. Sambil berpikir soal itu, saudara. Jadi sementara berpikir itu, akhirnya ujang reda. Puji Tuhan, hari ini cukup banyak yang ke gereja. Cuma kita pikir-pikir ke depannya kok jadi alasan ini ujang. Aduh, apalagi itu tante-tante kalau so makeup bagus-bagus, kok mau pakai jas ujang, saudara. Mari-mari juga siang. Apalagi kalau so pakai hairspray itu. Kok pakai jas ujang sampai sini lepek di PKP. Ya Tuhan. Tapi saya mau katakan, dari hal ini bisa kita pikirkan bagaimana caranya kita untuk bisa menunjukkan cinta, kasih kita dalam kita beriman kepada Tuhan dengan eksistensi, pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kita telah memberikan keyakinan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Haleluya. Jangan kecewa iring Tuhan. Kita jangan hanya coba menempatkan kekristenan itu ada pada zona nyaman. Kalau kita hanya berpikir soal nyaman dalam kekristenan, saudara, sedikit lagi saudara, itu cuma tunggu waktu. Itu zona nyaman bisa berubah jadi zona yang tidak nyaman. Dan banyak yang akan meninggalkan Tuhan. Banyak akan tinggalkan ke gereja. Tapi kalau kita mampu menempatkan kebenaran ini, bahwa keuntungan yang besar kita menjadi anak-anak Tuhan. Sekalipun kita tidak ada pada zona yang tidak nyaman sekalipun. Tapi saya percaya kita tetap fight di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. 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 Siapa yang sampai sekarang ini masih mempunyai pahaman seperti Thomas? Thomas bilang begini, sebelum aku melihat aku belum percaya. Siapa punya pemahaman seperti ini? Tuhan waktu dengar begitu, Tuhan begini, aduh kasihan anak Thomas. Gimana dan? Jangan begitu, enggak. Tuh Thomas, kasihan anak. Masa karena bilang begitu? Tuhan enggak buju-buju begitu. Betul? Ketika Thomas katakan, sebelum aku lihat aku belum percaya. Tuhan yang begini, siapa itu dia bilang? Siapa dia? Siapa dia? Oh enggak enak di sini. Aduh, kenapa enggak begitu? Tuhan enggak buju-buju. Tapi Tuhan cuma jawab dengan firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Haleluya. Kalau kita belum mengalami kemujizatan Allah itu dalam hidup ini, saya yakin saudara punya pengalaman waktu yang lalu dengan Tuhan tentang pembelaan Tuhan. Amin. Maka Paulus katakan, ingat dulu ngoni siapa. Artinya so pernah ada pengalaman dengan Tuhan tentang hal-hal, tentang berbicara tentang hal-hal yang supranatural. Pengalaman rohani pernah engkau alami. Jangan lupakan itu dulu. Artinya Paulus mengatakan, kalau dulu engkau pernah mengalami hal itu, Tuhan kita tetap sama dan tidak pernah berubah. Haleluya. Tuhan kita tetap sama. Haleluya. Dan dia tidak pernah berubah. Kiranya kekuatan Tuhan, haleluya, di dalam kita mengiring Tuhan, terlebih dalam kita menyongsong untuk merayakan perayaan Paskah. Kita punya pegangan yang kuat kita. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Amin. Sekali beriman tetap beriman. Sekali percaya tetap percaya. Sekali menjadi pelayan Tuhan yang setia, tetap setia kepada Tuhan.
Tuhan berkati kita semua. Amin. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasihnya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia Puji Tuhan. hanya Dia Segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, haleluya, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta haleluya, selama-lamanya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Oh, Dia angkatku jadi anak, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, haleluya, haleluya, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Yesus, haleluya, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, satu keuntungan yang besar ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun ada begitu banyak pengalaman yang sementara dan mungkin telah terjadi hal-hal yang menyakiti dan mengecewakan.
Justru engkau sementara fight dalam pelayanan. Justru engkau sementara giat dalam mengiring Tuhan. Justru sementara membangun komitmen dengan Tuhan. Terkadang kita tidak pahami bagian ini. Bahwa di balik banyak peristiwa ini, bahwa Tuhan ingin mendapati suatu kemuliaan yang akan dipersembahkan bagi Tuhan, justru lahir dari pengalaman-pengalaman yang sukar yang sementara engkau alami dalam hidup ini. Jangan kecewa dalam mengiring Tuhan. Jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Apalagi seperti yang Paulus dapati, bahwa engkau menjadi Kristen, tentang salib itu adalah kebodohan. Percuma. Tapi mari kita alami bahwa ketika pengalaman ini, pengalaman menjadi anak Tuhan, pengalaman menjadi orang percaya, kita akan menemukan justru adalah keuntungan yang besar. Dan ini akan terlihat ketika kita diuji dengan sukarnya, dengan beratnya hidup dan pergumulan. Yesus tolong kami. Ada suatu kebenaran yang menjadi rahasia yang Tuhan ingin bukakan bagi pengalaman-pengalaman sulit kita. Pengalaman Sadrak, Mesak dan Abednego itu tersirat, itu tersurat, itu bahkan menjadi satu firman yang digenapi. Pengalaman ini saudara, yang saya dan saudara harus alami dalam Tuhan. Yesus tolong kami. Ketika Sadrak, Mesak mengatakan, sekalipun Allah kami tidak dapat melepaskan kami dari perapian ini, tapi mereka tidak akan pernah mengingkar Tuhan. Mereka tidak akan pernah mengingkar iman mereka kepada Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, sejauh mana engkau membicarakan tentang ini, tentang kelemahanmu, tentang kejadian-kejadianmu yang seringkali kita tidak memeriksa diri. Hai anak-anak Tuhan, sejauh mana engkau mencari pembenaran tentang pengalaman-pengalamanmu. Tapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita dengan firman Allah, bahwa kalau engkau tetap menjadikan dia sebagai sumber, bahkan sebagai faktor penentu, sebagai kemenangan, maka Tuhan pun akan menghiasi kehidupan kita dengan pengalaman-pengalaman rohani yang ajaib. Tuhan tolong kita semua, biar apapun yang terjadi, mari tetap kita memberi dan mempersembahkan semua kemuliaan, dan kita menaruh penghormatan, kejayaan hanya kepada Tuhan. Ya, Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, oh Tuhan, bagi Yesus tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak, kita miliknya, kita kepunyaannya, kita anaknya. Oh Tuhan, bagi Dia sembah, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, oh Tuhan,
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Oh, bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, oh, glory, haleluya, 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 haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, sembah kami bagimu Tuhan. Sembah sujud kami bagimu. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari angkat suaramu, naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hormat kami, pujian kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Betapa keuntungan yang besar bagi kami. Haleluya. Kami diselamatkan. Kami ada di dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Kami ada dalam pikiran-Mu ya Tuhan. Kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami tetap ada pada rancangan-rancangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Oh Tuhan, segalanya bagi-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Keuntungan yang besar, keuntungan yang besar, keuntungan yang besar. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh,
yang selalu dengar seruan hatiku. Mari semua katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Semua katakan, sungguh indah. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, ya Tuhan, penuh kasih dan ya Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Inilah keuntungan kita. Inilah keuntungan kita. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Amin. Haleluya. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, inilah keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia menjadi menara perlindungan kita. Dia punya sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita. Itu semuanya keuntungan kita. Jelas dan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jangan pernah kecewa mengiring Tuhan. Jangan undur dari Tuhan. Jangan engkau menjadi kendor. Semangat dan semangatmu biar tetap menyala. Haleluya. Tetap menjadi anak-anak Tuhan. Saya undang semua pelayan-pelayan Tuhan akan melayani perjamuan Tuhan. Itu maju ke depan. Sambil nyanyikan pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Oh, Kau Tuhan yang jauh dari. Panggil nama Tuhan Yesus. Ku panggil nama-Mu. Dengar jawab Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ya Tuhan, Kau selalu dengar kami. Kau selalu peduli kami. Ya Tuhan, oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
hadapan kami Tuhan tersedia roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kami akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan, saat ini umat-umat-Mu siap untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Untuk menjadi satu kekuatan iman di dalam pengiringan kepada Engkau. Tuhan, pakai kami semua pelayan-pelayan yang ada Tuhan, untuk melayani umat-umat-Mu. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami melayani mereka dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap melayani, haleluya, umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Diiringi oleh musik, singers, kita akan dilayani dengan perjamuan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati.
Sekiranya ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum sempat terlayani dengan jamuan, baik anggur maupun roti, boleh angkat tangan sebab akan segera dilayani sebelum kita akan masuk dalam pelayanan ini lebih dalam lagi. Puji Tuhan, kalau semua telah terlayani, saya jemput kita bangkit berdiri semua sambil terus nyanyikan pujian ini. Tetap saudara ada di dalam hubungan dengan Tuhan dalam penyembahan. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Haleluya. hidupku. Mari angkat roti di tangan kanan kita dan saudara dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Kami akan menikmatinya ya Tuhan. Dengan keyakinan kami sesuai dengan firman-Mu. Engkau tidak berkata ini sebagai roti lagi. Tapi Engkau yang mengucapkannya dengan perkataan firman-Mu. Engkau katakan ambillah makanlah inilah tubuhku. Kami percaya ada kuasa kebenaran ini. Bahwa yang kami makan bukan sekedar roti biasa. Tapi di dalamnya mengandung janji Tuhan. Bahwa di dalamnya ada kekuatan. Di mana tubuhmu yang telah terpecah-pecah. Haleluya. Ada kuasa di dalamnya untuk menyatukan kami. Bahkan untuk menguatkan kami. Dapat mensehatkan kami. Bahkan setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami akan makan dengan percaya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Kita makan dengan iman. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan gitu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami imani firman-Mu ya Bapa. Darah-Mu telah tertumpah, telah tercurah bagi kami. Di dalam kematian-Mu di atas kayu salib. Dan hari ini kami sementara memperingatinya Bapa. Kami percaya kuasa kebenaran ini tetap sama. Dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau yang berkata oleh karena darah-Mu maka ada pengampunan dosa. Dan kami yakin lewat Tuhan perjamuan ini, lewat anggur ini,
Engkau tidak berkata sebagai anggur biasa, tapi Tuhan sendiri yang berfirman, haleluya, ini adalah darahmu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Maka kami imani, kami adalah orang-orang yang beruntung, yang mengalami pengampunan dosa dan dibenarkan oleh Tuhan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kami imani dan kami minum dengan percaya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, darahnya amat kuasa, suci dan semua nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sekali lagi ya, haleluya. Darahnya amat kuasa, oh suci dan amin, dari dosa. Lepaskan segala sakit, segala sakit. Oh, darahnya, haleluya. Sungguh heran darah Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kuasa iblis dihancurkan, iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran, haleluya. Sungguh heran, sungguh heran darahnya Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sekali lagi ya Tuhan, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Glory, haleluya. Dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami dipulihkan Tuhan, kami dikuatkan, kami disembuhkan oleh darah Yesus. Kami percaya roti dan anggur sudah menyatu dengan tubuh kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kami rasakan dan nikmati. Untuk kami menjalani sepanjang bulan yang berjalan. Kami percaya kami kuat, kami sehat, kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Berkati tangan-tangan kami untuk kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami yang kami sudah naikkan pada siang hari ini. Karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Diiringi oleh musik dan singers, Bapak Ibu dipersilakan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Bagi
Sebelum kita lanjut, saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bethlehem Kids. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita, puji Tuhan. Dipersilakan guru-guru sekolah minggu segera untuk membawa anak-anak di depan dan kita akan mengikuti pujian atau persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GPD Bethlehem Binangun Atas. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi anak-anak sekolah minggu kita. Haleluya, haleluya. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali ya. Semua wadah-wadah pelprip, pelwap, pemuda remaja, sekolah minggu. Semua ini adalah sarana kegiatan yang tujuannya salah satunya adalah untuk mempererat
ya kebersamaan, kemudian jadi juga sarana untuk saling mengajak. Dan goal salah satu dari setiap kegiatan itu adalah pelayanan ibadah raya hari Minggu. Amin saudara. Jadi bagi saya, bagi kita, kalau cuma banyak di wadah, tidak hadirkan di gereja banyak, belum sampai DP goal. Amin. Jadi kalau kita bisa menghadirkan satu pelayanan yang bergairah, bersemangat, benar-benar dapat memberkati, goalnya adalah di ibadah raya. Amin. Haleluya. Jadi pelprip, pelwap, pelprap, pelnap, saudara, ya, BYC, ya, goalnya adalah di ibadah raya. Amin. Coba orang cross check ke pimpinan-pimpinan di wadah-wadah. DP orang-orang ada nggak di hari Minggu gitu ya. Jadi kalau masih ada kurangnya, saudara, mari lebih giat lagi soal itu, sehingga goal kita untuk ibadah raya hadirkan semua wadah-wadah benar-benar tercapai, dan itu baru keberhasilan dalam pelayanan. Katakan amin, haleluya. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati pelayanan anak sekolah minggu, puji Tuhan. Kita memang gak boleh lupakan atau sepelekan mereka, saudara, sebab mereka adalah generasi-generasi gereja pada kemudian hari. Terima kasih untuk pelayanan ini. Sebelum kita akan masuk dalam selanjutnya dalam berbagai penyampaian, saya berikan kesempatan kepada ketua, kepada ya wakil gembala untuk menyampaikan sesuatu. Kami persilakan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ya, sebenarnya ini tugasnya panitia perayaan hari besar strip hari ulang tahun. Hari ulang tahun gereja, hari ulang tahun gembala, hari ulang tahun ibu rohani, dan pasca sudah tidak lama. Ya. Karena ini mendadak, bertepatan juga, ini bukan kebetulan ya, bertepatan DP ketua tuh perayaan itu pas lagi ada di luar kota. Ya, mungkin pertimbangan itu. Kemudian Bapak Gembala juga menyampaikan kepada saya waktu selesai doa puasa. Jadi saya respon. Maka mungkin tugas ini diberikan kepada saya. Ya. Terima kasih. Mewakili ini panitia perayaan Natal. Nanti selanjutnya ada orang yang bekerja. Saya serahkan pada orang dari, tak dengar tuh ketua itu semua datang. Mungkin hari Minggu depan dia pasti ada. Dalam rangkaian hari ulang tahun dari Bapak Gembala yang keberapa? Solo. 49. Aduh, hati-hati tuh orang tahun depan 50. Nah, saudara-saudara, bertepatan itu hari Minggu. DP hari memang hari Minggu tanggal 10. Orang pe gembala pe hari ulang tahun. Ingat-ingat tuh gembala pe ulang tahun tanggal 10 bulan April. Pas ini hari Minggu. Orang mau berpesta hari Minggu di sini, minggu depan. Nah, saudara-saudara, mungkin kemarin ada pembicaraan dari panitia ini, mungkin gembala pe ulang tahun cuma artinya cuma orang jemaat, tapi akhirnya mau undang begitu, mau undang ya. Jadi ada tamu ya, ada tamu dari pusat, bendahara dari pusat kalau tidak salah, dan ada beberapa
pusat. Jadi pas itu momen itu torang ambil menjadi berkat juga torang ada tamu dari pusat. Kalau tidak salah bendahara. Nah saudara, sebelum saya mau sampaikan ini nama-nama, saya mau kasih kesaksian singkat tidak lama. Saya selalu diundang dalam rangka ulang tahun gembala, yang bukan gembala sini, gembala orang pegembala, gembala di luar. Banyak sekali tamang-tamang gembala, saudara-saudara gembala saya yang selalu undang saya di hari ulang tahun. Dan semua tuh gembala yang ibu rohani ke ulang tahun, jemaat yang jaga backing. Jemaat yang jaga backing. Supaya tuh jemaat diberkati. Kalau gembala yang backing boleh kan, gembala yang bersedia boleh toh. Mar cuma gembala yang diberkati. Orang dah. Nah, oleh sebab itu tanggung jawab dari tuh ibu rohani dan gembala pe ulang tahun, mesti jemaat yang jaga bersedia supaya orang semua diberkati. Itu cuma kesaksian saya semua, karena tuh gembala saya ucapan terima kasih kepada jemaat yang sudah berkorban untuk hari ulang tahun. Nah, itu kesaksian. Nah, saudara, sini sudah orang so konsep kelemaring karena ini mendadak. Bapak itu Ibu perhatikan untuk acara ini orang mau catering karena hari Minggu semua masuk gereja. Jadi ada ujang. Jadi di luar dapat dengar. Halo, di luar dapat dengar Bapak Maksi, Bapak Joli, dapat dengar di luar? Nah, dapat dengar. Jadi karena hari Minggu supaya jemaat tidak mau masak, orang mau catering. Catering 150 kepala dengan 1 babi putar. Siapa tahu jadi 2. Di sini cuma 1, Mar siapa tahu jadi 2. Ada yang keselebe, orang bikin 2 no. Nah, jadi untuk babi putar, ya selalu kita jaga telepon Pak KP Tamang. DP Mama waktu ke Tamang Bae sekolah minggu, Bapak Angki keluarga Mualim Thomas. Jadi tadi yang Bapak Angki yang mau tanggung tuh babi putar, ya. Sekarang kalau tidak salah 1.700.000. Jadi tadi yang Bapak Angki mau apa? Yang mau kasih itu babi putar, Mar siapa tahu Bapak Angki kasih 1 ekor. Nah itu tadi yang Bapak Angki untuk babi putar. Kemudian yang catering yang 100 kepala ada 8 keluarga, yaitu keluarga Palit Poluakan, Poli Irumate, Montolalu Pangau, Manggalayuda Nelon. Aduh, nak pakai kacamata. Sorry, kacamata di bawah. Biar Jo. Manggalayuda Nelwan. Manggalayuda Nelwan. Kemudian Rapa Rumangkang, Maringka Lumenta, Buyung Nender, dan Bapak Angki Oro. Semua ini keluarga so iya 500. Marka tuh kalau ada lebe, dorang kasih lebe, kalau ndak sampai kasih kurang. Ndak apa-apa, sesuai kemampuan. Kemudian ada di bawah, perlu baca lagi ini panjang, yang 150 ada di bawah dan seterusnya nanti dilihat di Bethlehem, family Bethlehem, di grup Bethlehem Jo. Kalau pelwap lainnya nak mau dapat. Kalau kata ada cuma Bapak, grup Bethlehem. Deng pelwap boleh lagi. Nah,
Kita lihat Bapak source-nya tidak ada nama di sini. Kita dan Bapak Yors, karena saya juga panitia pemeliharaan gereja, orang ada tugas mau bikin tangga. Kurang lebih 2 juta, nak sampai. Pokoknya paling tinggi 2 juta Bapak Shores. Bapak Yoso, Bapak Shorso. Iya, memang Bapak Shores yang bilang tuh hari apa kan itu? Hari Kombapas toh, Kombapas. Nah, orang semua backing itu. Nanti ada Bapak Berti, ya. Jadi orang mau sukseskan ini ulang tahun dari Bapak Gembala. Pas itu ada tamu. Jadi 150 undangan, 150 kepala. Ya, kalau jemaat kurang lebih, berapa ini ya? Berapa banyak ini? 100 berarti gembala undangan cuma 50 orang. Ya. Mungkin boleh lebih 50. Ya. Jadi untuk jemaat nanti mungkin atur meja di sini, yang tamu di pastori. Ada nanti mau taruh tenda. Jadi cuma sampai Jadi orang jemaat jo di sini, kong tamu di atas tas sendiri. Tamu VIP kan. Acara malam karena jam 7 kembali. Jam 6. Jadi nanti undangan jam 6. Jadi sekali lagi mohon maaf saya yang jadi tukang telepon. Kemarin semua tuh lapang ini sudah dihubungi. Dodong siap semua, dorang semangat dapat lihat respon sekali. Mungkin ada yang mau selebe. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Shores-nya nak masuk di itu ada tugas untuk supaya tuh orang mau naik turun tuh hari Minggu jangan sampai ada yang tapalisi. Kan Bapak Shores juga sotua, jadi perlu itu tangga sama backing. Terima kasih semuanya Bapak Shores, terima kasih seluruh jemaat yang kita lihat semangat sekali untuk mau backing Gembala ulang tahun. Puji Tuhan, atas nama Gembala, keluarga Gembala menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian tunggu Gembala, ada usul tuh jaga backing ibadah. Kita kata cuma usul dan tapi istri kalau boleh tuh ibadah kecuali ibadah umum di gereja karena tidak sampai tuh jemaat ke rumah. Wadah-wadah boleh backing di rumah masing-masing. Balik rupa dulu karena orang di lain semua rumah ke rumah supaya tuh di rumah dapat berkat. Kalau tuh pembapa kan istri dan anak-anak tidak datang, dapat berkat di rumah, dapat dengar firman Tuhan. Jadi cuma usul supaya tuh wadah-wadah backing jo di rumah kecuali ibadah umum supaya lihat orang mengurangi biaya. Ini AC 1 kali pasang 6 besar DP biaya. Puji Tuhan. Itu saja kalau diterima. Terima kasih. Diterima. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih untuk inisiatif semua yang telah dilakukan oleh Wakil Gembala dan direspon oleh seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara berbahagia. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai buku dapat nanti pada hari Minggu. Ya, untuk kegiatan kebersamaan tadi yang sampaikan perayaan Natal ya. Perayaan ulang tahun tanggal 10 saudara. Terima kasih untuk semua kita akan berjumpa dalam kegiatan ini. Dan besok saudara-saudara ada beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Besok bisa dilihat di slide kegiatan-kegiatan kita sepanjang minggu ini ya.
Di sana juga dalam setiap kegiatan nanti akan disampaikan informasi-informasi penting untuk kegiatan-kegiatan baik ulang tahun Gembala dan juga untuk perayaan Paskah kita ya. Perayaan Paskah kita nanti juga akan disampaikan di setiap pertemuan-pertemuan kegiatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Saya minta nanti Ibu Rohani akan berdoa. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selama-lamanya. 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 Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur kami milik Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Kami telah memulai minggu yang baru ini dengan Tuhan. Kami terlalu percaya sepanjang minggu ini, tangan-tangan umat-Mu akan diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan Tuhan yang buat berhasil. Setiap wadah-wadah dalam ibadah-ibadah, biar Tuhan yang menolong dan memberkati. Setiap komisi-komisi jemaat, semua ada kemajuan, semua ada semangat. Pengurus-pengurus yang ada lebih bertanggung jawab lagi. Kami berlomba-lomba untuk semakin setia kepada Tuhan. Buah dari setiap kesetiaan umat-umat-Mu. Berkat Tuhan ada di rumah-rumah umat-umat-Mu. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada seluruh seisi rumah. Karena Tuhan ada dan Tuhan memberkati. Kami teringat Tuhan, khusus untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang tidak berdaya Tuhan. Khususnya untuk Ibu Janda Marium yang Wuwu, Ibu Ice Rapa Rumangkang Tuhan, Ibu Kori Tuhan Sompotan Barail, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang masih dalam pemulihan, ada Bapak Ferry Palande. Oh, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mujizat masih ada, kuasa-Mu tidak berubah. Kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu yang tercurah di kayu salib, bilur-bilur yang sama mengerjakan mujizat bagi umat-umat-Mu, bahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pengorbanan umat-umat-Mu berupa bahan, berupa uang, tenaga, korban hati, korban perasaan, korban ide-ide pemikiran, bahkan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan memberkati. Mereka yang memberi tidak akan menjadi miskin. Mereka yang memberi tidak akan berkekurangan. Janji firman-Mu berlipat-lipat ganda Engkau berikan bagi umat-umat-Mu. Setiap kesetiaan, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan iman, kami terlalu percaya akan berbuah mujizat, berkat 10 kali ganda, 20 kali ganda, 100 kali ganda. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar sepanjang minggu ini kami bisa tetap menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga mata kami, menjaga sikap kami. Sehingga keluar masuk kami sesuai dengan firman yang kami dengar, sesuai dengan firman yang kami sampaikan. Untuk kami tetap menjadi berkat. Kami bersyukur semua yang sudah melayani Tuhan di ibadah raya ini, yang sudah berjerih lelah pada ibadah raya ini, pelayan-pelayan altar, semua umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Pujilah Tuhan. Teringat kami bagi mereka juga yang tidak sempat hadir. Oleh karena kurang setianya mereka ya Tuhan. Berbagai faktor kejadian peristiwa yang seringkali membuat mungkin sampai saat ini mereka nggak puas.
mereka tidak puas, mereka kecewa, dan faktor yang lain ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Ada kemenangan dari Tuhan yang Engkau limpahkan bagi mereka. Doa kami memberkati mereka sekalian di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berikan kemenangan bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita semua. Terpujilah Tuhan. Itu sebabnya kekasih-kekasihku di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghantaran, penghiburan, kekuatan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, haleluya, akan tinggal terus menyertai kehidupan kita semua, amin. Untuk hari ini, besok untuk sampai selama-lamanya. Percayalah bersama dengan Tuhan, kita akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dan mujizat Allah menyertai kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah raya kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hormat heran kaya bagiku. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk pemberian